Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kondisi psikologis yang mungkin ini banyak sekali dirasakan oleh teman-teman di rumah. Oke teman-teman, pernahkah kalian merasakan sebuah kondisi tubuh rasanya tuh males melakukan apapun, mager ya kalau kata anak muda zaman sekarang. Kalian tidak mau melakukan aktivitas manapun, tidak mau berkomunikasi dengan siapapun, tidak mau bersosialisasi kemanapun dan dengan siapapun, bahkan kegiatan sehari-harinya hanya tidur, rebahan ya, dan lain sebagainya yang mungkin mengakibatkan tubuh juga kurang beraktivitas. Tapi mood kalian, emosi kalian jelas tidak terkendali. Sedih berlarut, marah nggak jelas, emosi nggak karu-karuan. Pernah nggak kalian ngalamin hal tersebut? Terus apa sih kondisi yang seperti itu dinamakan dalam istilah psikologis? Yuk simak video saya berikut ini. Baik teman-teman, hal yang tadi sudah saya jelaskan di awal ini yang dinamakan sebagai emotional numbness. Dimana emotional numbness ini adalah sebuah kondisi di mana kamu merasakan mati rasa terhadap apapun dan menjadikan dirimu tidak peka dalam menghadapi apapun secara nyata. Artinya ketika kamu merasakan mati rasa, kamu akan merasa diri kamu tidak bahagia, tidak nyaman, flat, hanya ingin tidur, rebahan, bawaannya ngantuk, tapi tidak mau beraktivitas secara positif. Bahkan dengan emosi yang jelas tadi saya sebutkan, sedih berlarut lah, emosi meledak lah, cepat tersinggung, cepat merasa baperan, dan lain sebagainya. Emotional numbness ini biasanya diakibatkan dari kecemasan berlebih, stres, atau mungkin depresi karena kamu memiliki permasalahan yang belum diselesaikan. Baik secara permasalahannya pada inti permasalahannya langsung, atau kamu juga punya permasalahan yang jelas, mungkin masalahnya sudah selesai, tapi emosi dan juga beban yang pernah kamu rasakan di traumatis akibat kondisi masalahmu tidak diselesaikan secara dengan baik ya. Baik teman-teman, hal yang tadi saya berikan ataupun mati rasa atau emotional numbness ini banyak sekali dirasakan oleh kita mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. So, apakah ini hal yang wajar ataukah tidak? Jika ini terlalu banyak terjadi dalam kehidupan kalian dan ini berkepanjangan, maka bisa jadi emotional numbness adalah suatu hal yang sangat anomali atau tidak wajar. Karena bisa kamu jika mengalami depresi atau gangguan-gangguan psikologis yang menyebabkan kamu semakin buruk secara psikis. Namun jika kondisinya ini hanya dilakukan sebagian dari waktu kamu, itu pun tidak terlalu datang setiap hari dan kamu juga bisa mengendalikan itu, maka kamu mesti dikatakan sebagai hal yang wajar. Namun ketika tadi sudah saya jelaskan itu adalah hal yang tidak wajar atau anomali ketika ini jelas terjadinya berkepanjangan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kondisi emotional numbness tersebut? Berikut tips-tips dari saya, mohon disimak ya. Yang pertama, itu kalian boleh berkonsultasi dengan beberapa ahli, baik itu di bidang psikologi, dengan para pakarnya, atau mungkin dengan para ahli di bidang psikiater untuk melihat kondisi psikis atau mental kamu. Yang keduanya, setelah kamu melakukan konseling atau konsultasi dengan mereka, biasanya ada terapi-terapi emosi atau terapi-terapi lanjutan yang berhubungan dengan perilaku, kepribadian, pola pikir, atau yang berhubungan dengan emosi kamu yang tidak terkendali. Dan biasanya ada pun beberapa tips yang bisa kamu lakukan di rumah ketika kamu belum siap mendatangi atau menghubungi para ahli tersebut. Salah satunya adalah kamu bisa melakukan terapi berpikir positif setiap hari. Dan ini bisa dilakukan mandiri ya. Salah satunya dengan kamu mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan dan tepatnya kamu memiliki rencana untuk ke depan yang lebih baik lagi. Yang kedua, seimbangkan mood kamu dengan berolahraga, makan makanan bergizi, atau bahkan kamu bisa menciptakan kegiatan positif lainnya. Yang ketiga, ikutlah bersosialisasi dalam keadaan apapun yang membuat tubuhmu dan pikiranmu lebih positif. Misalnya kamu ikut kajian, kamu ikut beberapa kegiatan sosial, kamu bersosialisasi dengan teman, kerabat, atau mendatangi keluarga-keluarga yang mungkin jarang kamu datangi. Atau sekedar hanya kamu melakukan virtual dengan bertatap muka lewat smartphone kamu, dengan melakukan aktivitas chatting, telepon, dan lain sebagainya dengan beberapa saudara, teman, atau mungkin keluarga kamu. Dan tips yang terakhir adalah dengan kamu melakukan aktivitas apapun yang membuat kamu bahagia, kamu berikan apresiasi untuk tubuhmu ya, sehingga kamu jauh lebih happy. Salah satunya ketika kamu menginginkan makan apapun yang ingin kamu makan dan kemudian dananya ada, maka berilah atau kamu segera penuhi id ataupun
dasar keinginan yang kamu harapkan dari apa yang kamu inginkan dalam tubuhmu. Ketika kamu butuh untuk istirahat, maka istirahatlah. Ketika kamu butuh tidur, maka tidurlah dengan cara yang cukup. Dan ingat ya, sesuatu yang memang tidak kita lakukan dan kita tidak berikhtiar untuk mengubahnya, maka tubuhmu juga tidak akan sehat dan kamu akan terus-terusan berada dalam keadaan mati rasa tersebut. Tapi ketika kamu berikhtiar, kamu berusaha terbaik, menjadi versi terbaik untuk dirimu sendiri, dan kamu ingin lebih sehat secara lahir dan juga batin, maka ikutilah beberapa tips tadi, dan saya yakin tubuhmu juga akan jauh lebih baik lagi, baik secara pikiran, secara mental, secara emosi, yang jelas akan berdampak pada perilaku positif dalam menjalani kehidupan. So, emotional numbness adalah hal yang memang wajar untuk diri kamu, tapi kalau tidak wajar ketika ini terjadinya sering dan juga berkepanjangan. Ketika kamu merasakan itu sudah terlalu nempel di dalam diri kamu dengan kondisi yang tadi emotional numbness, so segeralah kamu datang beberapa hal ya yang tadi saya sebutkan, entah itu kamu datang ke beberapa ahli, baik ke psikolog, ke psikiater, atau mungkin ke beberapa terapis yang bisa membantu kamu untuk mengendalikan semuanya menjadi lebih baik. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.